Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kasus transportasi dalam bidang biologi, di mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah riset operasi dengan dosen pengampu Ibu Sri Novia Martin, SPD, MPD. Next slide. Nah, kami terdiri dari yang pertama ada Angela Natasha, yang kedua ada Febrian Hidayat, yang ketiga ada saya sendiri Huriana Bilarehimi, dan yang terakhir ada Intan Permatasari. Nah, kasus ini dengan soal dalam sebuah kota terjadi wabah penyakit tertentu dan pemerintah memiliki stok obat di beberapa gudang penyimpanan. Obat ini harus didistribusikan ke sejumlah rumah sakit yang membutuhkan dalam jumlah tertentu. Tujuannya adalah meminimalkan total biaya pengangkutan obat dari gudang ke rumah sakit dengan tetap memenuhi kebutuhan rumah sakit dan tidak melebihi kapasitas gudang. Berdasarkan data di bawah ini, temukan solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut. Nah, di sana, biaya transportasi atau dalam satuan tertentu, yang pertama ada dari gudang A ke rumah sakit 1, itu ada 4 biaya. Dari gudang A ke rumah sakit 2 ada 3 biaya. Dari gedung A, gudang A ke rumah sakit 3 ada 2 biaya. Dari gudang B ke rumah sakit 1 ada 5 biaya. Dari gudang B ke rumah sakit 2 ada 4 biaya. Dan yang terakhir ada dari gudang B ke rumah sakit 3 ada 3 biaya. Nah, di mana gudang obat itu, gudang A kita kapasitaskan 1000 dosis, gudang B kita kapasitaskan 800 dosis. Dan dengan rumah sakit 1 kebutuhannya ada 700 dosis, rumah sakit 2 kebutuhannya 600 dosis, dan rumah sakit 3 ada kebutuhannya 500 dosis. Nah, seperti yang kita tahu, pada metode transportasi, metode penyelesaiannya dengan tabel awal adalah yang pertama dengan metode NWC, yang kedua dengan metode infeksi, yang ketiga dengan metode PAM atau FAM. Selanjutnya, kita akan mengoptimalkan tabelnya atau mengoptimalkan biayanya dengan tabel optimum. Yang pertama ada dengan cara stepping stone, yang kedua ada dengan cara modi. Nah, untuk metode tabel awal yang pertama tentang NWC akan dijelaskan oleh Intan. Pada Intan disilakan. Baik, saya Intan Permatasari akan menjelaskan mengenai yang bagian NWC. Pada bagian NWC ini, yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus mengubah soal tadi ke dalam bentuk tabel, di mana baris itu adalah mewakilkan gudang, gudang A dan B, dan kolom itu mewakilkan rumah sakit 1, 2, 3. Lalu S ini mewakili kapasitas dan D mewakili kebutuhan. Selanjutnya, hal yang kita pastikan adalah jumlah S dan D ini sama. 1000 ditambah 800 kan 1800. 700 ditambah 600 1300 ditambah 500 1800. Jika jumlah S dan D-nya sudah sama, maka kita lanjut pada step berikutnya. Jika belum, kita tambahkan kolom dummy. Nah, yang pertama, kita sesuaikan dari utara atas. Kita lihat di bagian bawahnya ada 700, di bagian sampingnya ada 1000. Di bagian bawahnya ada D-nya ada 700 dan S-nya ada 1000. Maka pada bagian ini bisa kita tuliskan 700. Selanjutnya kita beralih ke kolom 2.
Nah, di sini kan sudah pas 700, tetapi di sini masih kurang 300. Maka pada kolom 2 ini bisa kita tuliskan 300. Nah, selanjutnya pada kolom 2 ini masih kekurangan 300 di bagian D-nya. Nah, bisa kita tambahkan di bagian eh, kolom 2B ini dengan 300. Nah, selanjutnya pada bagian kolom 3 masih belum terpenuhi yang D-nya yaitu 500. Jadi bisa kita tambahkan di sini 500. Nah, jika sudah terpenuhi D dan S-nya yaitu 700, 300 tambah 300 600, 500. Lalu di sini sudah tercukupi 1000, di sini sudah tercukupi 800, maka dapat kita simpulkan Z-nya itu atau biaya pengangkutan obat dari gudang ke rumah sakit 4 dikali 700 ditambah 3 dikali 300 ditambah 4 dikali 300 ditambah 3 dikali 500 sama dengan 6.400. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai metode inspeksi. Next. Seperti yang dijelaskan Intan tadi, yang pertama kita lakukan yaitu membuat tabel awal atau tabel transportasinya. Nah, yang dimana sel dengan biaya terkecil, yaitu 2, lalu kita isi kolom sel tersebut sesuai dengan banyak permintaan atau kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, di sini sel yang terkecilnya yaitu 2, lalu kita isi kebutuhannya sebanyak 500. Next. Lalu kita pilih lagi sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari yang sebelumnya. Sebelumnya kita memiliki selnya 2, satu tingkat di atasnya yaitu 3. Kita isi sesuai kebutuhan yaitu 600. Karena sisa dari kapasitasnya yaitu 1000 dikurang 500, sisa 500, jadi kita isi pada sel 3 yaitu sebanyak 500. Dan begitu pun seterusnya sehingga kapasitas dan kebutuhannya terpenuhi. Next. Sehingga kita peroleh tabel transportasinya yaitu dengan biaya minimum Z sama dengan 3 dikali 500 ditambah 2 dikali 500 ditambah 5 dikali 700 ditambah 4 dikali 100. Yaitu Z minimumnya yaitu sebesar 6.400. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dayat. Untuk metode FAM, Vogel's Approximation yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Nah, pada metode FAM, kita akan mengeliminasi baris terkecil di baris dan mengeliminasi kolom terkecil di kolom. Kemudian, kita akan ambil hasil terbesar dan lakukan pengisian pada perpotongan. Jika sudah memenuhi demand ataupun supply-nya, sisanya isi pada kolom ataupun baris yang ada atau terdekat dengannya. Nah, sama seperti metode inspeksi dan juga metode NWC, metode FAM juga akan eh, membuat tabel awalnya terlebih dahulu. Nah, namun di sini eh, kita akan membuat eh, untuk tahap yang lebih simpel gitu kan. Jadi kita buat dulu eh, pengurangan atau pengeliminasian baris dan juga kolomnya. Untuk yang pertama itu, untuk yang pertama itu kita lakukan dulu pada baris satu, di mana di situ eh, elemen terkecilnya atau sel terkecilnya ada 2 dan 3.
Nah, maka itu yang kita kurangkan. Sehingga didapatlah 3 kurang 2 itu sama dengan satu. Untuk yang baris kedua itu ada 4 dan juga 3 yang paling kecilnya. Sehingga kalau dieliminasi berarti 4 dikurang 3 sama dengan satu. Nah, untuk eh, kolom yang pertama tuh ada 4 dan 5 karena cuma ada dua kan. Jadi kita langsung eliminasi. Kemudian untuk yang selanjutnya ada 4 dikurang 3. 5 kurang 4 tadi kan satu, berarti 4 kurang 3 satu dan 3 kurang 2 juga satu. Nah, jadi kita ambil salah satu, karena dia sama, kita ambillah salah satu eh, nilainya gitu. Jadi saya sendiri ambilnya bagian yang baris kedua dan kolom ketiga. Sehingga titik pertemuannya itu ada di sel B3. Nah, terus saya isilah dengan nilai yang 500 ini. Nah, sehingga memenuhilah di untuk demand-nya. Namun, untuk supply-nya kan masih kurang. Jadi, kita tambah ke samping lah. Karena kalau untuk ke atas, kita kan sudah memenuhi demand-nya. Jadi, kita tambah 300. Nah, jadi karena udah terpenuhi, maka udah selesai untuk yang tahap satu. Nah, untuk tahap 2, sama seperti sebelumnya, kita ambil baris terkecil dari semuanya. Nah, tadi kan 2 udah selesai. Kemudian kita eliminasi lagi yang 4 sama 3-nya, sehingga didapatlah satu. Nah, untuk yang kolom di sini, eh, karena 5-nya udah 0, berarti tinggal sisa sel yang nomor 4. Jadi, 4 dikurang 0, hasilnya 4. Untuk yang kolom kedua, eh, karena 4-nya sudah berisi atau udah kita coret, maka 3 kurang 0 hasilnya 3 gitu. Terus begitu juga dengan metode yang sel 2 ini. Nah, jadi yang terbesar itu kan di antara 4, 3 sama 2 itu ada 4. Nah, jadi eh, 4 ini yang kita ambil untuk mencoret yang satunya. Terus baris yang kolom satu. Terus yang untuk barisnya kita ambil yang satu ini tadi. Nah, sehingga titik pertemuannya adalah di 1 A1. Terus kita isilah A1 itu dengan nilai yang ada di domainnya. Karena tadi kan 5-nya udah 0, berarti kita langsung isi aja gitu kan. Dengan 700. Terus eh, karena tadi di kolom 3 500 udah kita isi di bawah dan di atas 0, di atasnya 0, maka sisa dari 1000 dikurang 700 kan 300. Makanya di kolom A2 itu kita isi 300. Nah, sehingga setelah udah kita dapatkan, didapatlah biaya pengangkutan obat dari gudang ke rumah sakit atau Z-nya itu 4 dikali 700, ditambah 3 dikali 300, ditambah 4 dikali 300, ditambah 3 dikali 500, hasilnya sama dengan metode NWC dan juga metode inspeksi tadi 6.400. Jadi begitulah metode FAM. Next, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengoptimalan pada tabel. Nah, di sini kita akan yang pertama akan melakukan stepping stone yang akan dijelaskan oleh Intan. Pada Intan disilakan. Baik, untuk stepping stone atau batu loncatan, kita bisa memakai langkah awal dengan metode NWC atau inspeksi atau FAM. Nah, di sini saya menyalin kembali pada tabel awal yang metode NWC. Nah, di sini terdapat sel yang sudah ada batu, yaitu yang sudah berisi angka yang berwarna merah ini, dan juga ada sel yang tidak memiliki batu, seperti sel 3A, sel 1B, itu tidak memiliki batu. Nah,
pada stepping stone ini, yang kita lakukan adalah dengan melihat sel yang tidak memiliki batu, yaitu 3A. Nah, dari batu 3 ini, kita meloncat boleh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Tetapi karena dia di sini berada di sudut dan hanya bisa meloncat ke bawah atau ke kiri, maka di sini saya meloncatnya ke bawah. Nah, pada stepping stone ini memiliki aturan setelah meloncat harus berbelok. Nah, di sini pada 3A ini, saya meloncat ke yang punya batu, yaitu 3B, lalu meloncat berbelok ke 2B, lalu meloncat ke 2A, lalu berbelok lagi ke 3A. Sehingga dapat kita peroleh lintasan, yaitu dari 2, dari plus 2, dikurang 3, ditambah 4, dikurang 3. Nah, dia berselang-seling positif, negatif. Dan menghasilkan 0. Selanjutnya, pada sel 1B yang juga tidak memiliki batu, kita meloncat ke 1A, lalu berbelok ke 2A, lalu meloncat ke 2B, lalu berbelok ke 1B. Di sini diperoleh lintasan dari positif, negatif. 5 dikurang 4 ditambah 3 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, pada stepping stone ini sudah dianggap optimal jika hasil dari lintasannya itu tidak ada yang negatif. Di sini kebetulan sudah diperoleh nilai 0 atau tidak negatif, maka sudah optimum. Nah, diperolehlah Z-nya atau biaya yang dibutuhkan, yaitu hasil dari perkalian 4 dikali 700 ditambah 3 dikali 300 ditambah 4 dikali 300 ditambah 3 dikali 500, sama seperti em, metode NWC tadi, diperolehlah Z-nya yaitu 6.400. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Intan. Untuk selanjutnya ada tabel pengoptimalan. Yang kedua yaitu metode Modi yang akan disampaikan oleh Angela Natasha. Pada Angela Natasha, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang metode Modi. Metode Modi merupakan perkembangan dari metode stepping stone, di mana metode Modi ini menghitung indeks perbaikan untuk setiap sel kosong tanpa menggunakan jalur tertutup. Metode Modi memiliki 5 langkah. Yang pertama yaitu menentukan solusi awal menggunakan salah satu dari 3 metode yang tersedia. Seperti yang sudah rekan-rekan saya jelaskan tadi, pada metode NWC, inspeksi maupun metode FAM, diperoleh nilai minimumnya adalah 6.400. Langkah kedua yaitu menghitung nilai UI dan VJ untuk setiap baris dan kolom dengan formula UI ditambah VJ sama dengan CIJ pada setiap sel yang telah memiliki alokasi. Next. Di sini sel yang memiliki alokasi yaitu A1, A2, B2, dan B3. Dengan UA tambah V1 sama dengan 4, UA tambah V2 sama dengan 3, UB tambah V2 sama dengan 4, UB tambah V3 sama dengan 3. Next. Selanjutnya, menentukan nilai UI dan VJ-nya. Kita misalkan UA sama dengan 0, sehingga diperoleh UA ditambah V1 sama dengan 4, dengan UA 0 tambah V1 sama dengan 4. Sehingga nilai V1 sama dengan 4.
Selanjutnya UA tambah V2 sama dengan 3. Eh, eh, dengan pemisalan UA sama dengan 0 diperoleh V2 kita sama dengan 3. Selanjutnya PB ditambah UB ditambah V2 sama dengan 4. Di sini UB-nya belum belum didapat nilainya, sedangkan V2 sudah didapat yaitu sama dengan 3. Sehingga UB ditambah 3 sama dengan 4. Maka diperoleh nilai UB sama dengan 1. Yang terakhir yaitu nilai UB ditambah V3 sama dengan 3. Sebelumnya kita sudah memperoleh nilai UB sama dengan 1. 1 ditambah V3 sama dengan 3. Sehingga kita peroleh nilai V3 kita sama dengan 2. Berikut adalah tabel yang sudah dilengkapi dengan nilai UI dan VJ-nya. Dengan V1 sama dengan 4, V2 sama dengan 3, V3 sama dengan 2. Dengan UA sama dengan 0, UB sama dengan 1. Next. Langkah ketiga adalah menghitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong menggunakan formula CIJ dikurang UI dikurang VJ sama dengan KIJ. Di sini KA3 sama dengan CA3 dikurang UA dikurang V3 sama dengan 2 dikurang 0 dikurang 2 sama dengan 0. Dan KB1 sama dengan CB1 dikurang UB dikurang V1 sama dengan 5 dikurang 1 dikurang 4 sama dengan 0. Solusi yang ditunjukkan pada tabel sebelumnya sudah optimal karena tidak ada yang bernilai negatif. Sehingga biaya transportasi minimum pengangkutan obat dari gudang ke rumah sakit adalah 4 dikali 700 ditambah 3 dikali 300 ditambah 4 dikali 300 ditambah 3 dikali 500 sama dengan 6.400. Untuk langkah kelima yaitu ulangi langkah 2 sampai 4 jika terdapat nilai yang negatif. Karena tidak ada nilai yang negatif, maka penyelesaiannya hanya sampai di sana. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Angela Natasha. Sekian presentasi dari kami. Jadi kesimpulan pada kasus yang kami ambil ini adalah total biaya pengangkutan obat dari gudang ke rumah sakit yaitu 6.400. Sekian dari kami. Maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.